Isu pengunduran diri Christine Lagarde dari kursi Presiden European Central Bank ECB memicu gejolak di pasar keuangan Eropa. Pemirsa, isu pengunduran diri Christine Lagarde dari kursi Presiden ECB memicu gejolak di pasar keuangan Eropa. Kabar ini langsung menekan euro pada perdagangan Rabu, mencerminkan kekhawatiran investor atas potensi ketidakpastian kepemimpinan Bank Sentral Eropa. Isu pengunduran diri Christine Lagarde dari kursi Presiden European Central Bank ECB memicu gejolak di pasar keuangan Eropa. Lagarde disebut-sebut akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2027. Kabar ini langsung menekan euro yang melemah 0,15% pada perdagangan Rabu, mencerminkan kekhawatiran investor atas potensi ketidakpastian kepemimpinan Bank Sentral kawasan euro. Mengutip sumber yang mengetahui pemikiran Lagarde, Financial Times mengatakan keputusan itu diduga membuka ruang bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk ikut menentukan suksesi pucuk pimpinan ECB. Langkah ini dinilai syarat dimensi politik, mengingat masa jabatan kedua Macron berakhir pada April 2027 dan ia tak bisa mencalonkan diri kembali. Sementara itu, pihak Bank Sentral Eropa membantah laporan tersebut dan menyatakan bahwa Presiden Lagarde sepenuhnya fokus pada misinya dan belum mengambil keputusan apapun terkait akhir masa jabatannya. Secara fundamental, posisi Lagarde di ECB dinilai krusial. Sejak menjabat pada 2019 setelah sebelumnya memimpin IMF, Lagarde menghadapi serangkaian krisis mulai dari pandemi hingga lonjakan inflasi akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Kebijakan pengetatan moneter agresif ECB di bawah kepemimpinannya dianggap berperan besar menahan laju inflasi di kawasan euro. Lagarde sendiri sebelumnya telah menepis wacana mundur lebih awal. Pada Juni tahun lalu, ia menegaskan bertekad menyelesaikan masa jabatannya. Karena itu, sebelum ada pernyataan resmi, pasar kemungkinan akan terus dibayangi spekulasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas euro dan arah kebijakan moneter Eropa ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan ke 8.300-an pada perdagangan Rabu. Penguatan IHSG ditopang penguatan saham perbankan Big Caps dan laju penguatan saham konglomerasi. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup di zona hijau dengan penguatan signifikan 1,19% di level 8.310,22 dan merupakan level intraday tertinggi di perdagangan Rabu. Kenaikan IHSG ditopang seluruh indeks sektoral dengan sektor naik paling tinggi, transportasi dan logistik melesat 3,25%, disusul energi melaju 2,45%, barang konsumen non-primer naik 2,00%, infrastruktur menguat 1,94%, perindustrian terapresiasi 1,91%, dan barang konsumen primer naik 1,71%. Emiten perbankan, pertambangan hingga energi tercatat menjadi penggerak utama IHSG. Saham BMRI ditutup melesat 3,94% di level Rp5.275 per saham dan menyumbang 13,59 poin. Saham BREN ditutup menguat 2,81% di level Rp8.225 per saham, berkontribusi 8,33 poin. Saham BBRI ditutup menguat 1,2% di Rp3.308 per saham, menyumbang 7,86 poin. Saham BBCA ditutup menguat 1,04% di level Rp7.275 per saham. Saham BBCA ditutup menguat 1,04% di level Rp7.275 per saham, menyumbang 7,11 poin. Saham Mora ditutup menguat 12% di level Rp7.700 per saham dan berkontribusi 6,81 poin. Sementara itu, nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika dengan penyusutan dan memimpin mata uang Asia di zona merah. Dikutip dari Bloomberg Technos, rupiah melemah 0,27% ke level 16.884 per dolar Amerika di Rabu. Hal ini sejalan dengan kembali menguatnya indeks dolar Amerika sebesar 0,15% ke posisi 97,3. Tekanan ini menandai berlanjutnya fase defensif pelaku pasar terhadap aset beresiko, terutama di pasar negara berkembang. Data ekonomi Amerika yang relatif solid serta ekspektasi suku bunga tinggi lebih lama di tengah pernyataan hawkish dari beberapa pejabat The Fed kembali memperkuat posisi greenback. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia ditutup melonjak lebih dari 4% pada perdagangan hari Rabu, pemirsa, di mana ini terjadi seiring pelaku pasar memperhitungkan
potensi gangguan pasokan akibat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta berakhirnya perundingan damai Rusia-Ukraina di Jenewa tanpa terobosan berarti. Minyak mentah Brent ditutup naik 4,35% ke level $70,35 per barrel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 4,59% ke level $65,19 per barrel. Di mana pemirsa kenaikan semakin tajam menjelang akhir sesi dengan harga sempat melonjak lebih dari $3 menyusul laporan media bahwa Israel meningkatkan status siaga di tengah indikasi kemungkinan serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya, di sisi lain pemirsa perundingan damai selama 2 hari antara Rusia dan Ukraina di Jenewa berakhir tanpa terobosan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskow menghambat upaya mediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung 4 tahun. Ya pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari bursa global pemirsa, di mana bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona hijau. Pada perdagangan Rabu didorong kenaikan saham-saham teknologi berkapitalisasi besar seperti Nvidia yang melesat 1,6% dan juga saham Amazon setelah kekhawatiran terkait valuasi kecerdasan buatan mulai mereda. Baik pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks luas S&P 500 ditutup naik 0,56% ke level 6.881. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,78% ke posisi 22.753 dan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,26% ke posisi 49.662. Ya, sementara itu pemirsa, dari bursa ekuitas Eropa yang melesat ke rekor tertinggi baru pada perdagangan Rabu, hal ini didorong oleh penguatan saham pertahanan dan juga perbankan di tengah respon terhadap investor terhadap laporan kinerja emiten serta kabar potensi pergantian kepemimpinan di Bank Sentral Eropa. Kami hadirkan informasinya pemirsa, indeks STOXX 600 ditutup melonjak 1,19% ke level 628,69. Indeks DAX Jerman naik 1,12% ke level 25.278. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris menguat 1,23% pemirsa ke posisi 10.686.